Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita masih dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Apakah ada dari kalian semua yang tidak masuk? Jika ada yang tidak masuk, hendaknya segera melaporkan pada Bapak. Alhamdulillah, masuk semua ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab dengan tema semua bersih, hidup jadi nyaman. Bab ini membahas mengenai toharoh. Apakah ada dari kalian semua yang paham mengenai toharoh? Jadi pengertian toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada tiga macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalladho. Bagaimana sih cara bersuci dari hadas? Apakah ada yang tahu? Jadi ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Tata cara bersuci dari hadas meliputi yang pertama mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Yang pertama yaitu mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi jinabat atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar minal jannabati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah, fardu karena Allah Ta'ala. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Selanjutnya membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan yang kedua yaitu wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tata cara wudhu adalah sebagai berikut. Jika niatnya dilafalkan, maka bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu alirraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur, dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Dan yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib dilakukan secara berurutan. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Selanjutnya tayamum. Apa sih tayamum itu? Apakah ada yang tahu? Jadi tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan seperti rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Jadi tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan. Debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat ataupun kendaraan.
Selanjutnya hikmah toharoh atau bersuci. Betapa pentingnya bersuci toharoh dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci sendiri memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan-keutamaan itu antara lain, yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Selanjutnya yaitu dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan itu pangkal kesehatan. Dan yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Itu tadi pembahasan materi dari Bapak. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, akan Bapak lanjutkan pada sesi tanya jawab. Nanti kalian akan mencatat ataupun menulis beberapa pertanyaan dari Bapak. Setelah itu bisa kalian jawab pada kertas yang sudah ada pertanyaan tadi. Nanti akan Bapak tunjuk secara acak siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi persiapkan semaksimal mungkin. Baik, sekian pembelajaran dari Bapak. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.